Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kali ini kita akan membahas tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM). Hakikat PPN: kegiatan konsumsi. Yang kedua, di dalam daerah pabean atas barang atau jasa yang terutang pajak dikenai pajak pertambahan nilai. Sifat pemungutan: dikenakan atas konsumsi. Objek pengenaan adalah konsumsi di dalam daerah pabean. Objektif: melekat pada objek yang dikenai pajak. Tidak langsung secara real dapat dialihkan sehingga terdapat pihak penanggung jawab pajak, penanggung pajak, dan pemikul beban pajak. Multistek: dikenakan di setiap rantai produksi. Metode kredit: dikenal adanya PPN keluaran dan PPN masukan yang didukung faktur pajak. Netral: tidak mempengaruhi pola konsumsi wajib pajak. Menghindari pajak berganda: pajak atas konsumsi tidak akan dikenakan dua kali. PPN adalah pajak tidak langsung. Prinsip umum. Di sini ada negara. Di sini pemikul beban pajak pembeli barang dikenakan PPN ke penjual, penanggung jawab penjual, kemudian negara memungut PPN. Multistek tax. Contoh pengenaan PPN dalam kegiatan produksi dan penjualan kemeja. Di sini ada pabrik benang, harga jual 10.000, pabrik tekstil 5.000, pabrik garmen, harga jual 80.000, toko baju 100.000. Harga jualnya PPN terutang 1.000. Kemudian pabrik tekstil 5.000, pabrik garmen 8.000, toko baju 10.000. Di sini PPN saat dibeli dipotong jadi 0, 1.000. Kemudian 5.000-nya turun ke pabrik semen, pabrik garmen, kemudian toko baju 8.000. Di sini PPN disetor jadi dikali 10%. Jadi 1.000, kemudian di sini 5.000 kurangi 1.000, 4.000, kemudian di pabrik garmen 8.000 dikurangi 5.000, 3.000, toko baju 10.000 dikurangi 8.000, 2.000. Jadi konsumen akhir pemikul beban PPN total PPN disetor 10.000. Tipe pemungutan. Consumption tipe. Pembelian faktor produksi dikurangkan dari pertambahan nilai net income tipe. Pembelian barang modal dikurangkan melalui depresiasi. Gross product tipe. Pembelian barang modal tidak dikurangkan sama sekali. Prinsip pemungutan. Prinsip tempat tujuan dipungut di tempat konsumsi. Prinsip tempat asal dipungut di tempat asal barang atau jasa. Pemungut PPN bertugas memungut, memotong, dan menyetorkan PPN, menggantikan peran pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan. Pihak pemungut antara lain bendaharawan, entitas pemerintah atas penyerahan kepada pemerintah, pengguna barang kena pajak, barang kena pajak tidak berwujud, atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean atas pemanfaatan di dalam daerah pabean. Ini pemotongan vs pemungutan. Perbedaannya, sisi jenis pajak pemotongan di sini digunakan untuk PPh 21, PPh 23. Pemungutan digunakan untuk PPh pasal 22. Sisi objek pemotongan pajak pada umumnya dikenakan atas penghasilan yang memang akan menjadi penghasilan bagi si penerima. Contoh gaji, imbalan jasa, dan dividen. Pemungutan pada umumnya dikenakan atas sesuatu yang belum tentu penghasilan penerima uang, karena objek pemungutan bisa jadi berupa penjualan, bisa juga berupa pembelian. Contoh PPh pasal 22 atas pembelian BBM. Sisi subjek eksekutor. Pemotong pajak umumnya tidak spesifik, yaitu penyelenggaraan kegiatan pemberi kerja. Pemungut pajak sifatnya lebih spesifik karena ditunjuk oleh Menq, yaitu bendaharawan pemerintah, badan tertentu yang ditunjuk oleh Menq. Penyerahan kepada bendaharawan pemerintah yang tidak dipungut PPN. Penyerahan terkait pembebasan tanah, penyerahan PPN dan non-PPN
penyerahan BBM dan non-BBM oleh Pertamina, penyerahan jasa telepon atau telekomunikasi, penyerahan jasa angkutan udara, penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak dipungut atas dibebaskan dari PPN. Barang kena pajak BKP. BKP adalah barang yang dikenai PPN dan atau PPNBM. BKP berwujud bergerak, misal barang dagang. BKP tak berwujud, misal hak paten, lisensi, haki. BKP berwujud tak bergerak, misal bangunan. Barang tidak kena pajak. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Uang, emas batangan, dan surat berharga. Jasa kena pajak JKP. JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau tidak bersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPh dan PPNBM. Jasa tidak dikenai PPN. Jasa medik, jasa pelayanan sosial, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian, jasa penyiaran non-iklan, jasa angkutan umum, jasa perhotelan, jasa catering. Jasa tidak dikenakan PPN, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pelayanan pemerintah, jasa wesel, jasa surat berperangko, jasa telepon umum koin, jasa tempat parkir, jasa tenaga kerja. Objek pajak atau pengenaan PPN, penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Impor BKP, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ekspor BKP berwujud oleh PKP, ekspor JKP tidak berwujud oleh PKP. Penyerahan BKP. Di sini penyerahan BKP pajak masukan, penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian tukar-menukar, jual-beli, tunai angsuran, perjanjian lain yang menimbulkan penyerahan hak. Yang kedua, pengalihan BKP karena perjanjian sewa beli dan atau perjanjian leasing. Yang ketiga, penyerahan BKP melalui pedagang perantara atau melalui juru lelang. Pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma BKP. BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Yang keenam, penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang. Yang ketujuh, penyerahan BKP secara konsinyasi. Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP. Penyerahan BKP kepada makelar, penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang, penyerahan BKP dari pusat ke cabang dan antar cabang dalam hal BKP memperoleh izin tempat pemusatan pajak terutang, pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah BKP. BKP berupa aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan. Penyerahan dan impor BKP dibebaskan dari PPN. Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rusun sederhana, asrama mahasiswa. Senjata, amunisi, alat angkutan diterima Kemenhan, TNI, dan Polri. Vaksin polio, buku pelajaran dan kitab suci, kapal, suku cadang, dan alat keselamatan diterima Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional,
pesawat, suku cadang, dan alat keselamatan diterima Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.